salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. yang telah menghijrahkan kita kepada jalan yang benar dan keberkahan. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu dan adik-adik yang telah bergabung. Pada siang ini, pagi menjelang siang ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan PMO periode kedua. PMO itu adalah project manajemen office. Jadi kita membuat proyek, kemudian kita lakukan evaluasinya, refleksinya, kita pantau apa yang sudah kita lakukan bulan yang lalu. Jadi bulan akhir Agustus kita melakukan PMO pertama di level sekolah. Dan sekarang berarti adalah PMO periode 2 level sekolah. Pada periode pertama kemarin kita sudah sepakat berdasarkan rapor pendidikan kita bahwa akar masalah dari sebagian masalah yang ada di rapor kita adalah tidak mengambil tentang pembelajaran dan diferensiasi. Nah, ada dua subtopik yang kita ambil. Yang pertama, sebelum pembelajaran tersebut kita terapkan, sudah pasti kita buat rancangannya di modul ajar bagaimana pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Nah, akhir Agustus kita sudah bicarakan, kita sudah sepakati pembelajaran berdiferensiasi mau kita terapkan dan kita rancang sebelumnya modul ajar sebelum kita implementasikan. Pada level 2 ini PO kita akan lihat, kita akan kaji, kita akan evaluasi dan refleksi. Hampir 2 bulan kita sudah melakukannya berdasarkan modul yang kita susun. Pada saat sekarang kita melakukan PMO level sekolah yang kedua atau periode kedua. Berdasarkan apa yang sudah kita sepakati akan masalah kemarin, sudah hampir 2 bulan kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Semoga ada kemajuan terhadap pelayanan kita kepada siswa kita. Karena kita sepakati kemarin pembelajaran berdiferensiasi ini kita terapkan di sekolah. Semoga dalam waktu hampir 2 bulan ini ada kemajuan dalam pelayanan kita terhadap siswa. Untuk itu, pada saat ini saya meminta melanjutkan dari pekerjaan kita, proyek kita. Karena saat ini saya harus memantau bagaimana progres perkembangan implementasi dari solusi yang telah kita sepakati sebelumnya. Sebelumnya kita sudah sepakat memilih subtopik modul pembelajaran berdiferensiasi dan implementasi modul tersebut di dalam pembelajaran terhadap siswa. Jadi kita akan mendengar semua bagaimana proses perkembangan dari modul yang sudah kita susun dan sudah kita implementasikan. Sekarang progresnya disampaikan pada PMO kedua. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah menerapkan pembelajaran dan diferensiasi di kelasnya, silakan diceritakan adakah perkembangan, kemajuan, kesenangan, kebahagiaan yang dialami oleh siswa kita saat belajar. Apakah semua siswa terlayani kebutuhannya, baik yang cara belajarnya, gaya belajarnya yang berbeda, apakah sudah terlayani atau belum, atau masih ada sedikit perubahan,
atau apalagi silakan ceritakan. Nanti kita akan cari solusi bersama bagaimana cara meningkatkannya. Kita terapkan sebulan ke depan karena nanti Januari juga akan ditambah. Jadi PFO ini kita lakukan 1 tahun. Kemarin mulai Agustus, nanti terakhir adalah pada bulan Juni, periode ke-6. Jadi 6 kali. Ini baru periode kedua, berarti ada 4 periode lagi PFO level 2 ini akan dilaksanakan sampai Januari 2020. Juni 2024 terakhir kita. Nah, kita kalau nanti tuntas berdiferensiasi ini berhasil, kita bisa memilih topik yang baik untuk bulan Januari nanti PFO kita. Kemarin alhamdulillah berhasil ya, kita keberhasilannya dia sekitar 75% lah. Modul yang kita susun berhasil melayani siswa sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan kemampuannya. Kita lumayan berhasil, bisa kita pindah ke subtopik yang lain. Pembahasannya kalau belum tuntas bisa tetap kita lanjutkan. Kita cari solusi apa yang kita butuhkan untuk menerapkan modul PBB sertifikasi. Jadi Bapak Ibu, saya mau tahu progres dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita terapkan di kelas. Bagaimana tingkat kemajuannya. Jadi yang kita sekarang adalah ceritakan tingkat kemajuannya, proses yang kita. Bukan tingkat kemunduran ya, karena yang diharapkan adalah tingkat kemajuan. Kalau tidak ada kemajuan berarti kita harus cari solusi yang lain. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mulai duluan? Budia, silakan. Ya, ini Budia adalah komite pembelajar yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Budia. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menceritakan pengalaman saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama di kelas saya, kelas 5B. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu nanti kita ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk di kelas saya, paling sering saya gunakan itu baru di diferensiasi konten. Mengingat kalau guru kelas, terutama saya kelas 5 itu yang dihandle oleh guru kelas ada 6 mata pelajaran. Ada Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Matematika, IPA, Seni Budaya, dan PLBJ. Nah, jika kan 6-6-nya itu harus berdiferensiasi setiap hari, tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi nanti sebelum kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentu guru harus menyusun modul ajar berdiferensiasi. Nah, untuk penyusunan modul ajar tersendiri itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi jika 6 apel ini semuanya berdiferensiasi setiap hari. Tentu sangat memakan waktu. Dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing mungkin yang bisa menemukan membuat modul ajar yang lebih cepat tapi efektif, tepat sasaran seperti itu, bisa berbagi praktik baik. Lanjut untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya sudah memetakan peserta didik sesuai gaya belajarnya masing-masing, mulai dari yang auditori, visual maupun kinestetik sudah saya petakan, sudah saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar. Itu sudah berjalan Ibu. Untuk diferensiasi konten saya sudah mencoba. Jadi nanti yang senang dengan visual maka ditampilkan gambar-gambar lewat infokus. Untuk yang audio diputarkan audio. Kemudian yang kinestetik memang nanti ada dia tampil ke depan. Seperti itu, ada dia bergerak intinya. Kemudian kalau prosesnya saya belum optimal dalam menerapkan. Seringnya baru di konten sama produk. Kalau produk itu anak diberi kebebasan. Jadi misalnya ada suatu persoalan, anak boleh menyelesaikan dengan 3 pilihan. Misalnya dia mau menjawabnya tidak harus dengan bentuk tulisan, bisa dengan bentuk gambar, bisa dengan peta konsep, bisa dengan suara atau drama, membuat drama jika memungkinkan, dan itu ditampilkan di kelas. Anak-anak ini antusias Bu, karena mereka bilang Bu, boleh jawabannya tidak harus tulisan gitu, boleh, kita boleh drama, boleh, ya asik Kore katanya begitu. Ada yang suka, memang yang sukanya tampil itu merasa senang, katanya
baru kali ini nih boleh katanya jawaban itu ternyata tidak melulu harus berbentuk tulisan. Untuk asesmennya Ibu, saya belum keseluruhan menerapkan asesmen berdiferensiasi. Itu tadi paling enak saya gunakan kalau diferensiasi asesmen itu baru di matematika, karena kan berhubungan dengan angka-angka. Cuma kalau mata lain saya agak kesulitan, Bu. Bingung mana yang sedang bagaimana, yang kurang bagaimana, yang tinggi. Bentuk soalnya masih agak kesulitan menentukan tingkatan kognitifnya seperti itu, Bu. Kemudian yang ABK juga saya terus terang belum mampu tertangani dengan baik, karena dia belum bisa baca mau diapakan itu, karena belum bisa diberi soal. Akhirnya saya samakan dengan soal yang berkemampuan rendah, belum mengkhususkan ABK. Itu saja Ibu dari kelas saya, kelas 5B. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain punya cerita yang lebih menarik dan bisa berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ABK tadi dia belum bisa membaca. Nah, dia mengarahnya gaya belajarnya kemana? Gambar bisa dia perhatikan. Saya nanya, dia sukanya bergerak tapi diem aja. Kalau saya nanya, dia kamu sukanya apa? Saya sukanya kinestetik aja, Bu, yang bergerak, tapi dia aja diem, nggak paham atau gimana. Terus baca belum bisa. Gambar sih saya lihat untuk ukuran gambarnya dia itu termasuknya untuk ukuran ABK sudah baik. Kalau gambar itu saya bilang, wah bagus ini, kamu sudah ada kemajuan menggambarnya, itu bisa lebih cakep dibandingkan dengan anak yang ya kemampuannya rendah sih, Bu. Cuma ini kan ABK. Kalau dibandingkan dengan anak yang kemampuannya rendah, masih bagus yang ABK ini gambarnya. Gambar. Berarti Untuk khusus gambar. Sekarang ada di gambar. Keterampilan membuat motorik halus namanya, motorik halus ya. Iya. Jadi berarti ya, misalnya nanti suatu saat mungkin bisa dipancing dengan kamu bisa menjawabnya dengan apa? Kamu gambarkan, silahkan gambarkan. Jadi seperti itu. Kita coba melayani dia. Yang sementara ini sudah berjalan, yang visual audio sudah berjalan. Pas yang ABK kita kan tidak bisa tidak melayani dia. Mungkin bisa dengan tadi seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaannya Ibu dia bacakan. Kamu mau menggambarnya dengan gambar itu kan? Jawabanmu berupa gambar, silakan gambar. Nah, mungkin ya di situ baru kita bisa melayani dia. Karena tidak mungkin kita biarkan dia tertinggal sementara kita sudah bisa melayani yang ini, yang ini, yang ini. Tapi alhamdulillah sudah ada, berarti ada progresnya bagus ya Bu Dia ya. Ya baik, berarti memang sebenarnya kita harus membuat semua mata pelajaran menjadi berdiferensiasi. Semoga pelan-pelan ke depan nanti akan kita cobakan apa kemudahan yang bisa kita temukan. Sebanyak ini kita teman-teman mungkin bisa menemukan kemudahan-kemudahan apa yang membuat modul ajar tersebut mudah dikerjakan, dirancang dan tinggal kita pelajari. Mudah bisa seperti itu. Atau dalam komunitas belajar kita, dalam komunitas belajar kita bisa kita saling berbagi, sharing, ajarkan, bertanya. Karena memang zamannya seperti itu sekarang. Kita tidak bisa hanya menerima model mengajar seperti zaman kita sekolah dulu. Memang harus kreatif. Nah, begitu yang diceritakan Bu Dia. Saya juga mau mendengar lagi pendapat dari guru lain, silakan. Bu An, komite pembelajar kedua. Ya, silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad saya guru kelas 1A, salah satu guru PKP di SMP Hadiwas kelas 1, akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dia, secara mukadimah tentu sama. Karena 4 mata pelajaran yang saya pegang itu belum mampu saya lakukan pembelajarannya secara berdiferensiasi. Beberapa kali saya coba Pancasila, pendidikan Pancasila, khususnya saat waktu tujuan pembelajaran tentang simbol-simbol Pancasila dan aturan yang ada di rumah. Kebanyakan, dan saya sebelumnya memetakan anak tidak berdasarkan gaya belajar, justru yang saya petakan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak. Di kelas saya itu Masya Allah beragam sekali kemampuan mereka. Yang high pun ada
ada beragamnya gitu, height-nya itu yang di atas berarti kan di atas rata-rata itu walaupun sama tetapi ada beberapa yang beragam juga di situ. Lalu yang medium pun seperti itu sampai pada yang rendah dan yang ABK tersebut. Tapi kebanyakan kalau yang Pancasila saya kaitkan dengan seperti misalnya pelajaran PLBJ, di sana ada belajar tentang ondel-ondel gitu. Anak diminta untuk membuat sebuah gambar ondel-ondel. Di sana saya lihat buat anak-anak yang suka, mungkin bisa dikatakan gaya belajarnya atau suka dengan menggambar, berimajinasi, itu anak-anak tidak hanya berpaku pada contoh. Jadi gambar yang dicontohkan di buku itu oleh Bu Guru juga diberikan visualnya tentang ondel-ondel yang hanya polos saja. Buat anak yang suka sama bermain dengan imajinasinya, dia sampaikan ondel-ondelnya sesuai dengan kriteria yang ada di buku PLBJ. Di sana ada ondel-ondelnya, laki-lakinya warna merah, perempuannya warna putih, karena sudah kita sampaikan bahwa laki-laki itu berwarna merah wajahnya karena pemberani, kalau perempuan wajahnya putih karena suci. Jadi di sana mereka buat, kalau anak yang mungkin kurang ya dalam itu, ondel-ondelnya pun kecil gitu, tidak berbentuk. Tapi buat anak-anak yang imajinasinya lumayan tinggi, mereka menanyakan, Bu boleh nggak dikasih Monas? Ya boleh. Terus setelah Monas dia tanya lagi, Bu boleh nggak dikasih matahari? Boleh. Dikasih awan. Terus bawahnya dikasih apa gitu? Rumput. Masa ondel-ondel mainnya di rumput, kata temannya. Jadi mereka berdiskusi untuk menciptakan satu gambar yang ondel-ondel yang mereka lihat mungkin entah di Monas, entah juga di jalan-jalan yang mereka temui gitu Bapak Ibu. Jadi secara kalau dibilang konten atau proses, saya belum begitu paham apakah itu sudah sesuai berdiferensiasi tersebut. Cuma kalau untuk modul ajar, saya mungkin masih perlu belajar Bu, untuk membuat modul ajar berdiferensiasi. Nanti insya Allah belajar sama Bu Erna yang mungkin udah bisa membuat RPP dan modul ajar. Kebetulan kami partneran, jadi selalu berkolaborasi bersama untuk membuat pembelajaran kita yang kira-kira bisa dituangkan atau dilakukan prosesnya di kelas untuk pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun demikian, saya khususnya terutama belum bisa secara prosedural ya Bu, maksudnya kontennya kah, prosesnya kah, atau produknya kah yang berdiferensiasi, saya pun belum sampai sedetil itu untuk mengatakan bahwa proses pembelajaran di kelas saya berhasil berdiferensiasi. Mungkin nanti dari Bapak Ibu, teman-teman yang lain bisa memberi masukan atau memberi input-input yang untuk hal-hal yang ada di kelas saya, kesulitan-kesulitan saya, karena Masya Allah kelas saya terutama yang membaca itu masih jomplang, maksudnya masih banyak yang tidak, sampai ada yang masih belum bisa menulis namanya sendiri, itu masih ada, karena anaknya juga ya pertama masuknya juga masih jarang gitu. Banyak sekarang anak yang sakit di kelas saya Bu, jadi kadang 2-3 hari nggak masuk, sehari masuk, besok udah nggak masuk lagi gitu. Ya rasa itu aja Pak, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Waan ya, jempol banyak. Nah, berarti nanti intinya belum terlalu menerapkan bagaimana prosedur yang sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi tersebut, ya tidak apa-apa. Tetapi sudah mencoba dengan menerapkannya dengan mengelompokkannya berdasarkan kemampuan siswa. Nah, tidak apa-apa kalau kemudian tadi berdasarkan gaya belajar, kalau Bu Aan menyampaikan mencobakan dengan gaya kemampuan siswa dalam belajar, tidak apa-apa. Kalau nanti bisa dipancing dengan melakukan pertanyaan pemantik tadi, jadi menurut saya tadi itu dengan gambar-gambar ondel-ondel, kenapa warnanya begini, kenapa bajunya seperti ini, kenapa gayanya seperti ini, memancing dengan pertanyaan memantik bisa membuat siswa bernalar kritis
dia dengan temannya bisa berdiskusi, melahirkan sesuatu, itu sudah bagus. Artinya pertanyaan pemantik ini memang membutuhkan keahlian sendiri. Artinya kita menggiring siswa, tujuan kita mencapai CP, tapi kita giring dia dengan pertanyaan pemantik yang bisa kita lahirkan, yang bisa membuat nalar siswa bekerja dengan baik. Nah, itu sudah ada progresnya, sudah lumayan. Jadi itu nanti ditingkatkan buat manfaatkan itu, karena memang salah satu dimensi kita adalah bernalar kritis. Jadi itu dikembangkan dengan pertanyaan pemantik yang guru harus punya kemampuan untuk menggiring siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing, yang dijawab oleh siswa itu sendiri. Nanti dia akan berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, nanti mungkin Bu An secara prosedural mungkin nanti kita akan coba cari jalan keluarnya. Mungkin nanti akan dimulai dengan membuat modul berikutnya yang kita rancang dengan berdiferensiasi tersebut. Karena memang kelas 1 sekarang ini Oktober, kalau kita lihat belum bisa banyak membaca, itu tidak apa-apa. Kalau sudah ada 50%, alhamdulillah. Karena nanti yang 2-3 orang ini memang kalau menulis namanya saja belum bisa, berarti arahnya mungkin mungkin kursi. Jadi mungkin arahnya ke sana. Karena memang zaman sekarang anak-anak biasanya sekedar nama, ya, sudah bisa menulis. Ada 3 ya? Syakila, itu dia speech delay. Terus Alifa, terus sama Syafiq, kalau jarang masuk itu Syafiq. Syafiq wajahnya ganteng tapi wajahnya ganteng banget kayak bule. Anak ganteng tapi gitu. Namanya belum bisa menulis nama, itu 3 orang. Jadi itu salah satu PR kita, selain dari kalau kita kelompokkan gaya belajar, kemampuan belajar, PR berat kita harus melayani siswa yang diuji. Harus kita bisa usahakan, memang pelan-pelan kita akan buat modul ajar yang, karena poin kita kalau bisa memang berhasil. Tingkat keberhasilan kita ya jangan terlalu muluk-muluk, nanti 5% saja modul ajar yang kita susun, kita implementasikan, ada keberhasilannya itu. Nanti semoga dari teman-teman lain ada cara yang ditemukan agar modul ajar yang kita susun tidak terlalu sulit, dan berkolaborasilah dengan teman-teman yang sejawat. Setidak-tidaknya teman satu kelas. Kalau bisa memang komunitas belajar kita ini produktif, melahirkan apapun, menemukan apapun, beritahu teman. Karena berharganya penemuan Bapak Ibu adalah disampaikan. Kalau untuk diri sendiri, saya pikir bukan sebuah penemuan namanya ya, tapi cari sendiri, telan sendiri, nilai sendiri, makan sendiri, terevaluasi sendiri. Itu bukan ilmu namanya. Yang ilmu, yang ilmiah adalah cari, temukan, sampaikan. Sampaikan maksudnya minta pendapat teman-teman. Bagaimana nih menurut teman-teman? Saya mencoba ini. Bagaimana teman-teman? Ayo kita diskusi. Nanti teman-teman akan memberikan masukan, memberikan lebih lanjut evaluasi refleksinya. Kalau kita bisa terapkan, kita pakai saja. Semoga ya. Berikutnya siapa lagi yang bisa mencoba menjelaskan, menceritakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diimplementasikan di kelas? Silakan. Siapa? Terima kasih atas waktunya. Kalau saya di kelas 2B, untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya baru mencoba untuk yang produk. Biasanya saya lihat lembar kerjanya, lembar tugasnya anak-anak. Saya mengelompokkan baru berdasarkan kemampuan anak. Saat dikelompokkan, karena kelas 2 saya masih menekankan calistung, baca nulis dan hitungnya yang awal itu. Jadi saya kasih ada bacaan, ada gambar,
Nah, setelah dikasih bacaan gambar dan nah, kita kasih LKPD tugas tapi per kelompok dan didiskusikan. Tapi anak-anak yang kelompoknya kok protes, enak banget dia kok beda sama kita kayak gitu. Soalnya kendalanya di situ, Bu. Protes, dia mah gampang banget hanya menyebutkan ini yang penting tulisannya rapi. Kita pertanyaannya sudah yang lain yang udah agak pintar nyambung itu pakai kalimat pertanyaannya menggunakan kata tanya yang bagaimana. Kalau yang ini kan hanya sebutkan apa yang ada di cerita tersebut, apa saja kan hanya simpel. Nah yang ini bagaimana kan berarti ada protesnya, kalimatnya sudah beda. Anak-anak itu protes, Bu. Kendalanya itu di situ. Nah, pas saya mengelompokkan memberikan tugas, kelompokkan untuk tugas di rumah, tapi anak-anak yang seperti anak-anaknya juga anak-anak yang dikelompokkan masing-masing. Nah, ibu-ibu juga wali murid ada yang nanya, kok dikelompokkannya kok yang begini-begini, kok ya diselipin satu yang pintar. Nah, saya menjelaskan juga kalau diselipkan satu yang pintar, nanti yang mengerjakan ya yang pinter-pinter itu aja, nggak apa-apa, berusaha dulu, nanti juga diajarin untuk presentasi di kelas, diajarin, Bu, nggak usah risau. Oh begitu kan, sekarang kan kita mau mencoba pembelajaran yang seperti ini sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Kalau putra-putrinya nanti saya kasih soal sama seperti tugas yang seperti anak yang ini, dia akan bingung, akan lebih sulit memahami, makanya sesuai dengan kemampuan anak. Jadi saya juga menjelaskan ke ibu-ibunya, ke orang tua seperti itu. Nah, saya juga belum tahu yang membuat modul ajarnya yang secara konten, proses dan ini saya hanya baru bisa membedakannya seperti itu sesuai dengan kemampuannya anak. Tapi itu pun tidak selalunya, Bu, ya, karena memang seperti umumnya Bu Dia, Bu An memang membutuhkan waktu, Bu. Mungkin dari saya hanya seperti ini dulu. Kalau ada solusi bagaimana mungkin nggak tahu, karena seperti di kelas 3 juga ada anak berkebutuhan khusus. Kalau dikasih tugas saya juga melihat sendiri, saya nggak mau, Bu, kok tugas saya beda gitu. Terus si Juan itu kayak gitu, jadinya saya ketawa. Protes ya. Iya, dibedain tugas sama Bu Desi. Pas saya di situ si Juan juga nggak mau protes. Sama yang lainnya saya yang ketawa. Ya ampun Juan, saya. Ya udah, Bu, terima kasih. Baik Bu Asi, terima kasih atas paparannya. Yang penting Bu Asi sudah berbuat, sudah mencobakan, sudah mengimplementasikan model pembelajaran ini dengan mengelompokkan berdasarkan kemampuan siswa. Tidak apa-apa, karena memang tidak semudah seperti yang ada di teori. Kita punya siswa 32 dan kemampuannya beragam, walaupun kemampuannya lumayan sekitar 10 orang, tapi yang lumayan ini tidak sama semuanya, masih ada yang lebih tinggi, ada yang agak di bawah dan seterusnya. Apalagi di dalamnya bercampur dengan anak-anak inklusi atau HBK. Kemudian anak-anak yang memang protes kok berbeda, itu bagus, berarti dia berpikir. Anak-anak seperti itu jangan disalahkan, jangan dipatahkan ininya, malah lebih dijelaskan seterus terang aja, tidak apa-apa, malah lebih bagus. Namanya diedukasi, apalagi orang tua murid, kenapa begini, Bu, kok begini. Nah, Bu Asi melakukannya sudah benar, mengedukasi orang tua dengan model pembelajaran yang kita coba angkat. Sekolah kita menyepakatinya, kita mencobakan model ajarnya seperti ini. Jadi kita terapkan dulu seperti ini. Karena apa? Kalau kita lakukan menurut yang biasa, yang ini tidak terlayani. Malah dia akan cenderung diem, main, dan berbuat yang tidak pas di dalam kelas. Jadi kita yang marah, karena dia sebenarnya tidak mampu mengikuti cara belajar anak yang mampu. Tetap kita samakan cara melayani dia, tapi kita beri seperti ini, dia bisa berpikir kok berbeda. Nah, di sana memang perlu kebijakan seorang guru untuk mengedukasi
agar dia bisa menerima. Nanti kamu sudah bisa lebih baik dari ini, kamu akan seperti itu. Mungkin diberi motivasi supaya dia mau mengikuti dengan cara yang kita coba terapkan. Yang anak inklusi itu tadi sama seperti yang saya bilang awalnya, tetap kita layani, apalagi belum bisa baca, belum bisa namanya inklusi berbeda, tetapi mungkin seperti tadi ada kekuatan dalam dirinya. Kalau anak kuliah tadi mampu dia menggambar lebih bagus dari siswa yang lain yang normal, dalam petik yang normal ya. Nah, mungkin Bu Asi nanti bisa menggali yang inklusi tadi apa kelebihannya. Pasti punya kelebihan dari semua yang lemah tadi, pasti ada 1 atau 2 muncul. Nah, tugas kita memunculkan itu dulu. Nanti baru kita bimbing, kita arahkan dan segala macam. Munculkan dulu. Memang perlu waktu kita dalami anak tersebut secara psikologi. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Jadi memang dari 3 yang muncul tadi terlihatlah kita mesti merancang modul ajar yang benar-benar sesuai dengan subtopik yang kita pilih, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi harus kita samakan, nanti kita sepakati lagi nanti bagaimana membuat, menyusun dan merumuskan modul ajar yang mudah, yang tidak terlalu rumit, tetapi bisa menjangkau apakah nantinya arahnya ke gaya belajar atau kemampuan belajar siswa. Apakah nantinya kita harapkan produk atau proses atau dan hasil dan segala macamnya yang kita harapkan. Bisa kita nanti cari solusinya. Nanti kita bisa berbagi praktik baik, kita juga bisa buka PMM orang lain, bisa ngecek, atau praktik baik yang lain yang ada di YouTube, bisa kita lihat, kita pelajari mana yang cocok dengan kita akan ambil, kita cobakan, kita diskusikan di dalam forum komunitas belajar. Nah, ini sudah 3 orang. Saya berharap lagi dari teman-teman yang lain, ada yang mau memaparkan, silakan. Yang terutama yang menerapkan kurikulum Merdeka dulu ya, mungkin bisa. Iya Pak Di, silakan Pak Di. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, teman-teman semua. Saya juga ya kebetulan waktu kelas 4 ya, nanti semua juga bisa berpendapat juga. Saya juga sedang belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya di kelas 4 gitu. Salah satu langkah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pertama dengan kesiapan siswa, mengetahui minat siswa, kemudian ada gaya belajar ya, pemetaan gaya belajar. Untuk gaya belajar ini saya sudah memetakan pada awal semester. Saya sudah punya data-data menurut saya dengan gaya belajar masing-masing. Kemudian selain ini adalah kita terkadang suka lupa atau suka kelewat untuk mengetahui kondisi awal pengetahuan anak-anak itu pada saat memasuki pelajaran baru. Kondisi awal. Nah, salah satu caranya ini dengan menerapkan asesmen kognitif. Jadi asesmen kognitif ini untuk guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dari pengalaman saya ini sangat membantu karena harus dimulai dari karena kita sebagai guru dapat mengetahui langsung untuk materi yang selanjutnya ini anak-anak itu pengetahuannya sejauh mana yang sudah mereka miliki dan dari kelas sebelumnya khususnya. Nah, jadi dari sini guru akan mendapat data materi yang akan dilanjutkan itu apa, yang belum dipahami apa. Jadi kita bisa mendapatkan waktu yang lebih efektif untuk memberikan pengajaran. Jadi kita tidak perlu misalnya kalau kita textbook itu benar-benar textbook, ya contohnya waktu saat belajar matematika gitu ya. Pecahan itu kalau kita lihat dari awal pasti dari awal lagi. Padahal di kelas 3
mungkin sudah belajar kan. Iya, betul. Kalau kita ikutin buku itu dari awal itu, ya pecahan dasar dari pertama itu kita ajarin lagi gitu kan. Nah padahal dengan asesmen awal ini, dengan cara guru memberikan asesmen awal berupa pertanyaan pemantik tadi itu sebenarnya asesmen awal juga, cuma asesmen awal kognitif kan sebenarnya. Nah tadi membuat contoh pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari itu. Nah kan sebelumnya kita udah tahu kan materi pecahan ini yang kita lihat dari buku itu tujuan pelajarannya apa aja. Kita coba buat pertanyaan misalnya, bisa bentuk lisan, bisa bentuk tertulis gitu. Kita rancang nggak usah banyak-banyak pertanyaan, cukup 5 atau 6 ya, paling banyak 10 gitu. Nah dari situ kita berikan ke anak-anak, kita tampilkan misalkan di papan tulis atau di fokus, nah, mereka akan mengerjakan dulu tuh. Nah, setelah selesai mereka kan sudah kita dapat ya, kita periksa itu asesmen awal itu. Nah itu ketahuan nanti oh, ternyata yang materi yang belum dipahami yang ini udah rata-rata sudah, yang paling banyak belum dipahami yang materi yang B, yang A sudah. Jadi yang A ini kita nggak perlu ngajarin lagi, gitu. Karena ini kan belum kita akan dia mulai efektif. Nah jadi kita fokus materi yang akan kita pelajari itu dari pengetahuan dari data yang sudah kita dapat dari siswa tadi. Nah jika data ini sudah kita punya, baru kita akan merancang modul ajarnya. Nah modul ajarnya ini yang tadi Budia alami 2an gitu ya, yang 2 alami atau Bu Asih, saya juga sedang mengalami juga gitu. Cuma kan saya juga harus berpikir gimana caranya ya supaya bikin modul ajar itu efektif gitu. Nah akhirnya saya belajar sendiri, ketemulah satu cara Bu. Dengan saya zaman sekarang itu kan dulu harus kreatif ya, saya menemukan cara dengan AI Bu. Dan dengan AI juga. Nah dengan AI ini saya coba akhirnya untuk pelajaran ini saya coba nih dengan memasukkan kata kunci, ya kata kunci yang sudah saya buat, yang tentu tidak asal bikin aja. Kita harus tahu dulu materi yang akan kita pelajari itu apa, harus tahu CP-nya, harus tahu TP-nya, tujuan pelajarannya, itu kan seperti apa, rancangannya. Nah nanti setelah kita masuk ke AI ini, CAI ini akan membuatkan rancangan modulnya. Nah setelah modulnya jadi pun kita jangan mentah-mentah langsung kita terima gitu kan. Nah kita lihat lagi. Saya pernah coba itu ternyata pas di diferensiasi produk siswa itu mengerjakan itu dengan menggunakan laptop atau PowerPoint. Coba bayangin kelas 4 kan nggak mungkin kan pokoknya pakai PowerPoint atau ini, sementara ini kayaknya belum gitu kan. Akhirnya kan direvisi lagi sama gurunya, ini harus saya revisi ini kurang pas, saya ganti dengan apa yang sesuai gitu kan. Nah dengan modul ini, dengan AI ini, setelah kita masukkan kata kuncinya yang sudah kita tahu ya, yang terkait dengan pelajaran ini, itu nanti akan timbul semua rancangan-rancangannya timbul semua, dari mulai diferensiasi produk, diferensiasi proses, diferensiasi konten, itu langkah-langkahnya ada semua. Ada semua itu ya. Ditawarkan ke kita. Yang ditawarkan ya. kita ada semuanya di situ. Jadi pada saat diferensiasi konten itu apa aja, dan ini juga mencakup kognitif siswa yang sudah tadi dibagi berdasarkan kognitif siswa tadi itu. Jadi diferensiasi konten untuk siswa yang kognitifnya rendah seperti apa, untuk yang siswanya sedang kognitifnya seperti apa, dan yang siswa yang tinggi juga seperti apa, masing-masing itu ada. Dari konten, dari proses, sama produk itu semuanya ada. Jadi semuanya udah dibagi-bagi. Ini untuk anak yang kognitif rendah, diferensiasi kontennya seperti ini, untuk prosesnya seperti ini, dan untuk produknya seperti apa. Di situ sudah ada semua. Dan saya sudah coba menerapkan ini. Pertama tadi ada kasus seperti Bu Asih, kok saya beda sih Bu gitu kan, saya nggak mau ngerjain. Nah, kalau ini enggak, kalau ini cuma pertanyaan doang, Pak, kelompok saya kok nggak sama dia gitu kan. Ininya latihannya gitu, iya nggak apa-apa, kamu kerjakan aja gitu kan. Saya bilang itu aja, kerjakan aja gitu. Nah akhirnya setelah berjalan pembelajaran kan ada hasilnya Bu dari proses itu. Ya dari situ bisa diambil kesimpulan oleh saya kebetulan yang itu ternyata tingkat keberhasilannya karena sesuai dengan kemampuannya gitu ya baik semua gitu kan. Ya untuk anak yang kemampuannya sedang atau yang kurang ya,
dia diberikan materi seperti ini, dia berhasil gitu kan. Jadi dia merasa, oh saya bisa loh, saya bisa gitu kan. Padahal kan kalau kita lihat tingkat soalnya, tingkat latihannya sebenarnya beda gitu kan. Untuk anak sedang dan anak tinggi juga sama gitu. Akhirnya kan hasilnya baik gitu kan. Nah tapi kan ini bukan menjadi patokan ya. Kita masih ada langkah berikutnya, itu asesmen formatif. Nah asesmen formatif ini kan kalau proses itu kan hasil yang dari belajar saat itu kan. Jadi kalau hasilnya anak pas diberikan materi itu baik semua ya alhamdulillah gitu. Berarti materinya nyampe. Nah selanjutnya kan ada asesmen formatif. Formatif ini untuk mengukur kemampuan individu kan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu teman-teman kalau misalkan Pak nanti anak saya hasilnya bagus semua kan, justru alhamdulillah gitu kan. Tapi untuk membuat istilahnya rekapitulasi nilai anak saya sampai mana sih belajarnya kan ada asesmen formatif gitu kan. Oh dari situ nanti kan ada kerja individu juga kan. Jadi nggak bisa bakalan sama rata gitu, tetap dinamis gitu kan. Ya hasil akhirnya nanti adalah asesmen sumatif gitu kan, yang untuk akhir. Nah untuk yang membuat modul ajar menggunakan AI ini, insya Allah jika teman-teman berkenan, saya juga bisa menyampaikan. Karena dari yang saya coba ini ada dua sebenarnya, ada dua AI yang saya coba. Yang satu itu hanya memberikan satu solusi. Yang satunya lagi dia bisa memberikan 3 pilihan. Nah jadi saya waktu coba yang kedua ini modul ajar yang sudah jadi ada 3 pilihan Bu. Nah jadi saya bisa milih nih, oh mana yang lebih cocok ya, oh yang ini nggak cocok, saya coba pilihan yang keduanya, hasilnya seperti apa, saya baca lagi, oh ini kurang juga, dia ada draft ketiga. Jadi sampai ada 3 draft gitu kan. Ada draft ketiga, ternyata yang kita pilih oh cocok yang ketiga. Nah itu yang kita ambil. Nah dari sini juga bisa juga sekaligus membuatkan LKPD dan rubrik penilaian. Tergantung yang kita inginkan. Misalkan untuk rubrik penilaiannya seperti apa, tinggal kita masukkan kata kuncinya, sama penilaiannya seperti apa, juga bisa kita masukkan kata kuncinya. Jadi yang sudah saya pelajari dan saya sudah coba, ya. Alhamdulillah sih selama prosesnya berjalan dengan baik gitu kan. Tapi kan tetap aja nanti ada formatif dan sumatif. Nah dari segi pengelompokan kognitif di kelas saya, orang tua sih nggak ada yang protes gitu. Karena ada yang pernah bilang, oh sekarang Mister sekarang kelompok anak saya berubah ya. Iya men, emang kenapa gitu? Iya jadi kan saya kasih penjelasan tadi kayak iya gitu kan. Asik. Nah ini udah berdasarkan hasil yang saya dapat selama anak belajar gitu kan, ternyata yang kognitifnya sekian, yang seperti apa dikumpulkan dengan anak yang seperti ini. Saya kasih penjelasan juga emang kenapa gitu kan. Nah jadi supaya yang nanti yang kognitifnya kurang itu bisa gampang lebih mudah diberi bantuan oleh kita Jadi kita bisa fokus ke yang ini nih. Kalau yang ini pasti udah jalan otomatis nih. Ya soalnya asesmen seperti apa, ini kita udah tahu kemampuannya kan. Nah, jadi kita bisa tinggal fokus yang ini nih, yang anak kognitif kelompok yang kognitifnya kurang ini yang kita fokuskan. Ya saya kira itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya juga sedang proses belajar tuh, sama mungkin banyak kekurangan juga. Masalah modul ajar nanti jika teman-teman ingin tahu, mencoba, saya bisa bisa berikan contoh-contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi yang sudah memaparkan sekaligus mencarikan beberapa solusi kepada kita terhadap beberapa permasalahan yang timbul muncul lahir. Jadi Pak Andi sudah menawarkan sibuk dengan ininya sendiri, tapi menghasilkan sesuatu yang teman-teman. Nanti kita sepakati bagaimana cara mempelajarinya. Mohon membuka diri, buka diri Bapak Ibu, terbuka intinya, jangan beranggapan jangan seperti itu, tidak ada waktunya lagi memikirkan seperti itu. Itu namanya masih menyimpan ego dalam diri yang kalau itu kita pukul terus, kita menjadi orang
mungkin bisa ditanya Pak Nisara langsung atau secara forum komunikasi aja. Karena kita bisa setiap saat kita kumpulkan untuk belajar, karena memang harus mencari waktu. Paling tidak dalam waktu 1 minggu 1 jam saya sudah sampaikan juga kemarin kepada fasilitator kita bertemu bukan sekali sebulan tetapi sekali seminggu, melakukan refleksi dan menyampaikan hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti tentang pembelajaran yang sudah diterapkan. Cuma memang saya berharap kita mencobakan berbagai macam aplikasi, berbagai macam sentuhan, itu tetap semuanya jangan sampai sentuhan hati kita, bahasa tubuh kita, gaya belajar kita, jangan sampai siswa tidak membutuhkan guru. Kita melupakan kasih sayang, sentuhan-sentuhan terhadap anak kita. Harus itu diperhatikan karena siswa membutuhkan guru. Harus itu diingat. Karena asik begini aja terus anak-anak ya bisa aja kita tuntut dengan digital, tetapi jangan lupa anak SD tetap membutuhkan sentuhan langsung dari gurunya, apalagi kelas 6. Intinya SD dasar ini harus mengalami sentuhan, baik itu tepukan kasih sayang ya, kemudian kedipan mata kita, dia berhasil kita kedip mata kita, sangat berharga bagi dia daripada kita sampaikan dengan digital terus. Ingat itu, kita barang benda mati yang tidak punya rasa, tidak punya hati, tidak punya sesuatu. Yang kita lakukan dia adalah jangan lupa karakter tadi jangan lupa ya. Kita gurulah yang membentuk karakter anak-anak kita di sekolah. Orang tua di rumah silahkan bagaimana caranya. Tetapi di rumah tetap karakter masih kebiasaan. Dilahirkan dia dengan berbagai macam sentuhan, pertanyaan dari dia sendiri. Kita menggiring dia dengan pertanyaan, dia menjawab sendiri. Lakukan. Jadi jangan dia menjawab, dia tidak melakukan. Contoh, memang saya memang agak ini sedikit dengan sampah ya. Bapak Ibu sebelum mengajar, bentukkan karakter siswanya dengan melihat kelasnya. Anak-anak saya, coba lihat kelasnya. Sudah bersih belum? Bu, ada sampah, apalagi yang siang ya. Artinya yang siang itu dia bergantian. Bahkan satu-satu bergantian nanti dia akan melihat sampahnya. Oh iya Bu, iya Pak, sampahnya ada. Ya coba, apa yang kita lakukan? Dia lakukan, tidak hanya berbicara sampah, tetapi dia ambil, dibuang kemana? Nah masalah membuangnya ini menjadi karakter juga. Karena yang saya lihat, dia membuang sampah, tetapi bertengger di atas tong sampah. Kesenggol angin sedikit langsung, bukan jatuh ke dalam, tapi nah itu dia. Itu karakter kita yang membentuk. Karena di rumah saya yakin mungkin orang tua tidak. Kalau saya masih dari karakter itu dari hal kecil. Kita boleh ngomong anak nyapu ya nak, dia nyapu. Saya takut jangan didorong ke kecil itu sampah. Karena saya pula di kelasnya Bu Ana, nah ini yang kecil-kecil ini sampahnya. Ibu, bukan kami yang nyerutnya Bu. Serutan, hasil serutan, bukan kami yang nyerutnya Bu. Iya Ibu tahu. Kalau kertas kan dengan sapu kan selesai. Kalau kecil-kecil tadi, nah ini karakter kita. Saya sering memperhatikan memang kalau di depan kelas saya selalu artinya ini memang orang biasa. Tapi kalau ada kecil-kecil dan bertebaran sekitarnya, saya mengamati itu. Artinya
melambangkan karakter Bapak Ibu sendiri. Kesimpulannya Bapak Ibu sendiri yang bisa dan saya menginginkan ininya orang yang bersih bersih, ya ini kurang bersih tidak. Saya membuka pandangan mata Bapak Ibu bahwa hal kecil bisa mempelajarinya, bisa dipelajari untuk membentuk karakter siswa, apalagi menyangkut menyayangi tumbuhan di Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara melakukannya? Setiap pagi, setiap sebelum belajar suruh lihat lingkungannya. Kalau kita bentuk tiket, dan saat membersihkan kita membentuk karakter dia. Bisa nggak dia bekerja sama? Atau yang lainnya diam berdiri, yang satu orang bekerja, yang satu orang lagi pegang-pegang sapu doang. Ada yang pegang-pegang serokan doang. Bapak Ibu bisa mulai dari situ. Memang awalnya berat. Hal kecil tidak terperhatikan oleh Bapak Ibu, hanya yang mungkin yang kita kerjakan itu. Kalau kecil mereka tidak seperti itu. Tidak mengejar target harus sampai tidak. Harus tuntas. Kalau tuntas sebenarnya iya, tetapi kalau karakter tertinggal yang dimensi profil Pancasila tadi tertinggal, karakternya lebih mudah membentuknya daripada anak SMP atau SMA. Jadi Bapak Ibu, mau nanti hal-hal kecil diperhatikan di dalam kelas terhadap anak didik kita. Baik, Bapak Ibu, nanti mungkin bisa belajar bersama sama Pak Andi. Bagaimana mempelajari modul ajar dengan mempergunakan IG. Ya. Bisa digunakan nanti ya Pak Andi, bisa berbagi. Tapi saya berharap teman-teman proaktif bertanya sama Pak Andi, proaktif belajar sama Pandi atau merasa gengsi belajar sama Pandi, mau belajar sendiri, tapi saya berharap tidak ada image gengsi di dalam diri kita. Kalau ada mesti pekan sekecil-kecilnya agar hal ini tidak menjadi penyakit di dalam badan kita, agar tidak terluka terhadap perkembangan dunia ini. Kita belajar. Nanti suatu saat ibu yang dapat, bapak yang dapat, bagi ke teman. Bapak ibu saya menemukan ini. Silakan dipelajari, beri tanggapan. Nah, ini yang bapak ibu masukkan. Ini kurang cocok Pak Andi, atau ini kurang cocok Pak Ian atau apa, silakan sampaikan. Nah itu namanya sosialisasi. Jadi kita berbagi praktik baik sesama kita. Nanti kita bagi praktik baik kita dengan komunitas belajar yang lain. Semoga bisa kita cobakan nanti. Adakah selain daripada selain yang teman tadi ada tanya suatu pengalaman yang luar biasa ini dari Bapak Ibu, ada Bu Erna, Bu Ami, Pak Desi, Pak Ian. Adakah sesuatu selama mencoba menerapkan berdiferensiasi ini, sesuatu yang mungkin progresnya atau malah seperti tadi ada yang protes atau apa? Silakan Bapak Ibu. Kita revisi ini apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kebaikan, kelemahan dan segala macam dari subtopik yang sudah kita pilih. Silakan, Pak Ian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos dulu. Ya, setelah yang saya alami sebelum 11 kelas gitu ya, emang luar biasanya di kelas rendah, di kelas tinggi. Yang saya utamakan sekarang ke kelas utama kelas tinggi dulu 456. Dari bab 1
1 sampai yang sekarang masuk ke bab 4 ada banyak sudah mulai banyak perbedaan. Di bab 1, 2, 3 itu bahasanya tuh mengingat aja, hafalan. Ya, kognitif. Dan saya coba ke kelas-kelas 4, 5, 6 cepet tangkap. Nah, pada saat masuk ke 4 ini berhubungan dengan ada hitung-hitungan zakat. Kelas 5, 6 cuma lagi sekarang lagi 2 minggu ini lagi tentang zakat, langsung hilang nummerasinya, matematikanya, karena hitung-hitungan zakat gitu kan. Karena bagi saya kan kalau zakat itu cara cepat hitung-hitungnya, karena ada 7,5%, 3,5 liter, ada yang 20%. Nah, saya kasih contoh sedikit dulu. Pas tadi pelajaran minggu ini kelas 5 dan kelas 6. Jadi kelas 5 ini bab 4 kurikulum merdeka pelajaran zakat. Kelas 6 bab 4 pelajaran zakat ke-13. Jadi kok sama ini? Bahkan tadi baru nggak gitu. Sama pelajaran sama tentang zakat gitu. Ya udahlah. Bahasanya pas saya coba di kelas 5 Budia hari Kamis kemarin, saya kasih contoh. Yang paling saya kasih contoh liter, 3,5 liter. Berapa orang? 5 orang nih, 5 orang berarti kan kali 3,5 cepat, 17,5. Nah, pada saat saya tambahin materinya sampai ayah, ibu, 3 orang anak, kakek, nenek, paman, bibi, sopir RT, mereka langsung, Pak banyak banget sih Pak, waduh. Langsung kasih begitu langsung berubah gitu kan. Oke. Intinya apa, harus proses gitu kan. Proses ditulis pelan-pelan. Ada berapa jumlahnya? Ada 12 Pak. Oke, kalikan 3,5 baru ketemu. Lalu langsung saya masuk ke zakat mal, zakat harta gitu kan. Zakat harta 2,5%. Jadi bahasanya tuh saya bilang 2,5% itu berapa? Apa ya? Jadi 2,5/100 maksud saya gitu kan. Jadi yang anak pintar aja mesti bahasanya tanda kutip bingung ya antara penjubat sama pembagi gitu kan. Itu loh bahasanya yang saya tangkap. Yang tadi kelas 6 saya coba ya harta ya yang bener-bener lah gitu kan, sama Higina, terus kayak Renisa, muter ya, mikir gitu kan. Aduh, ini gimana ya? Udah. Terus 2 jam pelajaran tuh saya puter-puterin masalah zakat, hitung-hitungan. Langsung keluar, Pak pusing Pak, waduh. Ini saya coba, maksud saya selama ini pengetahuan cepet mereka tangkap gitu kan, karena nggak ada bahasan apa kognitif gitu kan. Seperti itu pada saat pelajaran hitung-hitungan, apalagi kelas 6 harus cepet gitu kan, karena saya biasanya cara cepet aja, nggak mau cara-cara lama gitu. Ya udah, pas 2 jam tadi itu di kelas 6, Pak keluar ya Pak, gitu. Karena bagi mereka udah puyeng gitu kan. Itu seperti itu. Nah ini yang mungkin menurut ya mungkin ada bahasa komentar gitu kan, bagaimana baiknya selama ini kan agama yang paling banyak pengetahuannya gitu kan, penghafalan gitu kan. Sedangkan pada saat coba praktek ada hitung-hitungan, mereka langsung ya sedikit pusing gitu kan ya, seperti itu. Nah ini kalau kelas 1, 2, 3 saya maklumin dah Bu. Bahasanya terutama kelas 1 dah luar biasa aktifnya si siswa gitu kan, sampai benar-benar aduh cara kelan napas aja nih ya. Baru kali ini saya ngaji kelas 1 Pak, habis suara saya. Di kelas 1 ngomong kelas 1B, karena berarti baru tenang berisik lagi, baru bisa duduk berisik lagi. Aduh, ini ngalamin saya panik gitu di kelas 1A sama 1B. Itu kalau kelas 2, kelas 3 alhamdulillah udah mulai bisa proses ke saya gitu. Itu yang mungkin kalau pas gimana bahasanya bahasa ingatan kuat pada saat hitung-hitungan ya gitu. Itu yang mungkin saya alamin ya 2-3 bulan ke depan. Semoga nanti pada saat perubahan di semester 2 akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Yan yang sudah memaparkan ya pembelajaran dari presensi yang dilakukan.
di kelas semua kelas ya 1 sampai 6 ada 11 rombel dan memang yang jadi nanti saya Pak Lufi menceritakan juga pengalamannya. Jadi dengan Pak Ian mencobakan selama ini pelajaran agama sekolah tingkatan anak-anak berhasil menghafal karena memang tuntutan kita paling banyak memang hafal bacaan sholat, hafal bacaan Al-Quran ayat pendek dan segala macam dihafal. Sudah berhasil, alhamdulillah. Biasa, senang atau membiasa lah bagi anak-anak kelas materi zakat. Nah, sebenarnya materi zakat ini berhubungan dengan materi pembelajaran kelas 5 dan 6 tentang persen. Seharusnya mereka tidak gitu, seharusnya mereka sudah langsung Gitu, apa ya, dapat paham gitu. magic masuk. Oh iya Pak, sebenarnya guru agama tidak berat lagi mengajarkan ini karena berhubungan dengan persentase. Khusus pelajaran persentase yang saya ingat itu kelas 4 sudah diajarkan persentase. Tapi kenyataan yang ditemukan Pak Ian di lapangan kelas 6 kalau mencari persentase 2,5% dari satu orang bisa setelah dikumpulkan semua anggota keluarga ditambah anggota keluarga yang lain sudah kebingungan. Ini PR kita bersama Bapak Ibu guru yang kelas 3, 4, 5, 6 di depan saat mempelajari persentase ini berkaitan dengan numerasi ya. Kalau selama ini hanya menggambar ya tergantung keyakinan masing-masing lah ya. Bunga utang ya, boleh tahu bunga apalah sekarang namanya, ada bahkan ada utang bunga pinjol ya. Nah, itu diinginkan nanti persentase ternyata di zakat harus kita ketahui, harus anak-anak kuasai. Sebenarnya memang dari matematika tadi ya, pas masuk ke agama pelajaran materi zakat sebenarnya sudah langsung nangkap, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi nanti kita akan coba bagaimana menerapkan persentase ini di dalam versi zakat. Kalau ini ada soal literasi numerasi yang versi zakat karena memang zakat adanya di ajaran Islam. Secara umum tidak mengfokuskan pada ajaran tertentu, tapi tetap kita mesti mengajarkan hal tersebut karena jangan nanti aneh atau asing. Nggak ngerti cara hitungnya mah, nggak ngerti, berapa tuh ambil berasnya atau apa, berapa duitnya dan segala macam. Nggak ngerti cara hitungnya mah, hari itu. Jadi nanti diusahakan menaikkan materi numerasi persentase zakat. Jadi kelas 4, 5, 6 coba dirancang materinya. Sebenarnya kalau materinya gampang ya, berapa orang untuk satu orang, untuk keluarga inti, untuk keluarga yang lain, yang di 2,5%. Ini dikaitkan dengan beras, berapa liter, akan dikaitkan dengan uang. Juga bingung gitu. Jadi para sekarang uangnya yang biasa, misalnya biasa 30.000, yang masih istilahnya lebih mahal lagi, ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah itu seperti itu mesti harus kita perkenalkan kepada siswa jangan sampai tidak tahu. Disuruh menghitung itu, padahal konsentrasi sudah dipelajari. Makanya tadi mereka saya kasih buat saya gitu. Itu 5 soal panjang-panjang soalnya. Nah, memang numerasi begitu. Iya, maksudnya biar hari Selasa saya coba Selasa mereka paham nggak gitu kan? Pas Selasa saya coba lagi numerasi. Paling tidak materi itu Pak Ian dari 32 siswa paling tidak ya sepertiga dia Iya, paham, bisa. paling tidak. Karena kita memang mau nggak mau harus mengaitkan. Selama ini sih kita mereka belajar bahwa ibu berbelanja di mall beli tas Hermes harga 150 juta dan habis poin sekian. Itu kan persentase sama dengan zakat. Cuma selama ini kita tidak mengaitkannya. Coba yang kreatif nanti ya Bapak Ibu dari kelas 4
456 yang terakhir materinya kaitan sama dengan zakat ya. Semoga bisa nanti teratasi, tidak terlalu agen-agen aneh gitu loh. Aneh ya, agama belajar gitu. Nah, itu tadi yang namanya begitu, Pak. Bu, Betul. si Paling tuh, kok Bapak ngomong tiga sih Pak gitu. Belum lagi nanti yang mengumpulkan zakat, Nah, iya. dia berhak mendapat Dapat. 10%. Dan itu harus diketahui anak-anak juga. Jadi mungkin edukasinya itu tidak dikembangkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicari bagaimana solusi menghadapi kelas 1 2 yang memang fokusnya itu 10 detik. Lebih dari itu kita udah kewalahan. Memang kiat-kiat dulu bagaimana cara memfokuskan. Mungkin yang pertama, bagaimana melahirkan pembelajaran itu menarik. Seperti tadi, kalau berdiferensiasi, kalau dia memang kinestetik, kalau dia audio, dia arahkan kelas sesi. Kelas 1, kelas 2 ya. Kelas intinya mereka belajar sambil bermain. Jadi yang penting ingat, jangan belajar dengan Alasannya, salah satu sekolah tuh udah balance sama kemampuan. Jadi fisiknya sangat luar biasa, energinya banyak, tapi nulis males. Jadi nulis 10 baris bisa lebih 2,5 jam, Bu. Masya Allah. Nah, iya itu dia makanya. Dan kebiasaan guru kan suka memfoto pelajaran ke WA group. Jadi anak sampai gini, udah Bu foto aja tulis di rumah gitu. Maaf, Masya sebenarnya Allah. sama di kelas 2 ya Bu. Kelas 2 itu masih ada kayak si Haris. Itu Masya Allah itu Masya Bu, Allah. foto ya Bu. Nggak ada, sekarang nggak ada foto-foto. Pokoknya selesai, nggak selesai ya itu tulis. Ya seperti itu Bu. Iya. Karena mereka nungguin itu yang tugas ini apa Kayak misalnya kalau hari Mereka Selasa nyantai. kalau ada bidang studi ya Bu Elis, kita kan jam makan misalnya, berarti mereka udah lapar jam 9, sedangkan Pak Ian mau masuk, ya nggak selesai, udah foto aja deh. Akhirnya kita pun jadi mengalah untuk mereka gitu. Walaupun mereka masih semangat sih Bu Elis nulis, cuma kelamaan nunggu sampai setengah 10 satu mata pelajarannya. Masya Allah lah maksudnya. Beda sama yang kemarin-kemarin. Berarti banyak Energinya hal banyak. yang kita temukan di dalam mengajar. Solusinya pasti nanti kita akan cari bagaimana yang terbaik. Karena memang itu yang saya bilang tadi, jangan mengajar menghadapi laptop. Jangan mengajar menghadapi HP. Saya bilang mengajarlah dengan hati, lakukan dengan sentuhan, belayan, kedipan, Lopetan. senyum-senyum, ketawa bareng. Jadi kan mungkin lebih apa ya? Karena memang anak-anak kelas 1 2 itu bermain sambil belajar. Kalau kelas yang lain sudah mulai bermainnya kurang. Kelas 5 6 apalagi bermainnya lebih sedikit. Jadi memang siasat dulu, strategi dulu bagaimana menyikapi kelas 1 dan 2. Yang penting dia harus bisa baca dalam waktu sekian, boleh itu target seorang guru yang boleh, tetapi jangan memaksakan sesuatu yang dia mentah. Akhirnya anak-anak nggak suka, karena dia suka mama di rumah kawan belajar, mama di rumah yang penting kemudian pegang HP seharian. Nah makanya apa diminta HP. Coba Bapak Ibu punya kiat sendiri bagaimana cara mengurangi ketergantungan tersebut dan mengajarkan dengan cara yang tidak pas. Jadi lakukan ya Bapak Ibu, mengajar jangan asik dengan laptop, jangan asik dengan HP. Saat mengajar, utang Bapak Ibu mengajar, mendidik, membimbing. Ya, bukan membina karakter. Karena kita akan menjadi membentuk karakter. Bagaimana kita membentuk karakter kalau kita mengikuti maunya anak? Dia maunya difoto nanti ke dia mama yang ngerjain. Ya, itu Karakter siapa? udah nggak bagus tadi Dia mama yang bagus karakter. orang tuanya yang kerjain TV. Kalau mama ngajarin sambil marah sampai cubit, kan kerjaan selesai. Kerjaan selesai beres. Kalau bu guru tuntutannya kalau ini dia takutnya sama guru itu ada. Ibu, Nah kendalikan seperti itu. Ya. saya mohon maaf, saya semenjak udah nggak pandemi saya nggak ada grup lagi, Dia ada guru aja, dia guru. grup mapel.
Jadi saya nggak perlu ngirim-ngirim apa segala macam gitu. Iya. Kan juga kelas 4. Iya, Itu remnya memang jadi Bahasa Inggris kelas 2 saya nggak ada grupnya, bahasa Inggris 1 juga nggak ada. itu bisa juga pagi, jadi bisa merem Hmm. kita sudah tahu dari kemarin-kemarin generasi Z yaitu tadi mereka cenderung males bergerak, semua gizi vitamin masuk, yang berbakat gemuk ya gemuk lah dia meningkat, yang tidak berbakat ya dia disuruh mandi ya entar, kalau bisa mandi dengan HP itu nggak bisa diklik aplikasi mandi langsung jadi Maunya yang praktis, Bu. aplikasi bikin PR ping jadi kalau ada begitu dia akan itu generasi Z. Kalau saya pengecualiannya ini Bu, kecuali tugas itu praktek baru saya Iya. dan itu Japri aja. Padahal senang, mereka tuh senang di lapangan. Tapi kenapa senang pun mereka Iya, senang iya. di lapangan gitu. Mau Senang senang kayak kita hari ini hari Kamis mau pelajaran produktif gitu kan. Giliran Ayo di ke lapangan gitu giliran di aja. lapangan suruh baris sempat. Lari. Masih tetap tidak Nggak gerak. sesuai dengan apa yang dia bilang tadi, dia happy di lapangan. Jadi maunya suka-suka berarti Ya, mereka. Iya. dia itu melayani dia sesuai dengan generasi. Kan di dalam ini juga ada generasi Z kan. Asik dia datang makanan, asik dia datang minuman. Udah dia, iya kan? Itu kan kamu ya. Iya kan Mbak Mia. Ya udah, bukan Dan generasi anak-anak kita malah melampaui dari itu. Kalau ada aplikasi mandi, dia akan pencet langsung bubar mandi. Aplikasi makan saja, makan. Kalau itu aplikasi makan kita langsung kenyang. Dia akan lakukan. Nggak usah ngunyah. Benar nggak ya? Berbudaya mau sama kayak gitu. Kita sebagai sisi punya yang seperti yang saya bilang tadi, digital tidak bisa menyentuh, digital tidak bisa memberi kasih sayang, digital tidak bisa melakukan kehidupan, tidak bisa memarahi, hanya bisa menerima saja apa yang disediakan di sana. Ya, silakan. Kalau terbuka anak-anak pengetahuan yang mendidik dia, gitu, kalau sudah kecanduan mengklik yang tidak benar, kita anak SD kendalinya tetap ada di diri masing-masing. Jadi orang tua sudah menyerahkan anak-anaknya ke sekolah kita, tetap kita harus ikut andil terhadap orang tua. Jadi begitu nanti akan kita sepakati apa saja yang sedang kita. Berikutnya saya ingin tahu dari Pak Lutfi apa yang mengajar 10 rombel. 10 karena ada tulis ya. Silakan Ya. Pak Lutfi diceritakan. Terima kasih Bu Hera atas waktunya. Nah, buka apa ininya ya biar kelihatan ganteng. Iya. Karena masuk kamera. Tadi pilek sama batuk Bu. Izin teman-teman menceritakan tentang pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan. Itu baru saya lakukan di kelas 1B Bu. Kalau di kelas lain itu belum sampai masih diproses, tapi belum sampai di produknya, diferensiasi produk. Nah, yang pertama saya lakukan itu saya melakukan tes awal Bu atau tes diagnostik itu sesuai keterampilan yang dipelajari. Ya, yang pertama itu saya melakukan keterampilannya lempar tangkap bola Bu, di kelas 1. Jadi saya melakukan tes awal, saya panggil satu-satu anak ke depan, saya melakukan tes awal lempar tangkap bola, dan itu hasilnya saya kelompokkan Bu. Jadi saya kelompokkan siswa sesuai kemampuan dia lempar tangkap bola. Saya bikin 3 kelompok, kelompok kurang, kelompok sedang, kelompok kelompok menguasai. 3. Nah, habis itu saya buat diferensiasi prosesnya, itu mereka latihan di lapangan sesuai dengan kemampuan mereka
dari kelompok yang saya buat itu. Jadi yang kurang saya kasih latihan lempar tangkap bola, lempar sambil jalan Bu, lempar ke atas tangkap dua tangan, lempar tangkap dua tangan. Kalau yang sedang itu saya lempar tangkap satu, lempar tangkap satu, satu tangan gitu, kanan kiri. Kalau yang bisa atau menguasai itu lemparnya ke dinding Bu, lempar ke dinding, tangkap, lempar tangan kanan, tangkap tangan kiri gitu. Yaitu kemampuan untuk kelas 4 saya coba di kelas 1 gitu Bu. Kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan sama ininya materinya. Coba saya coba di kelas 4 gitu ya kan, yang kemampuannya menguasai. Saya udah ngelakuin dan dari itu saya buat diferensiasi produknya itu sesuai latihannya mereka Bu. Jadi saya kasih bola 10, dia dapatnya berapa gitu. Nah dari latihannya itu 2 kali pertemuan Bu, 2 kali pertemuan di diferensiasi produknya, melihat hasilnya itu cukup memuaskan. Jadi pas saya melakukan diferensiasi produknya itu mereka yang kurang itu lempar 10, tangkapnya 5 gitu bukan. Tangkap 5 udah saya tulis 5, yang sedang juga ada yang bisa semua, ada yang enggak gitu. Nah, pas saya coba sesuai dengan tes awal, yang pas tes awal, saya coba lagi ke mereka yang nggak bisa, jadi bisa Bu. Jadi bisa, jadi lempar 10 bola, jadi dapatnya ada 7. Awalnya mereka cuma dapat 2, dapat 1, jadi dapat 7. Iya, kalau yang kalau yang kemampuannya menguasai itu memang nggak sampai yang latihan produk, diferensiasi produknya Bu, yang lempar ke tembok itu nggak sampai mereka dapat 8, dapat 10 gitu, 10 bola. Nah, mereka dapat 4, dapat 3, dapat 2. Tapi pas lagi di tes awal saya ulang lagi untuk kemampuan tesnya itu 10-10-nya dia bisa. Gitu. Awalnya dia bisa 7, 8 gitu. Pas lagi tes awal saya lakukan lagi bisa 10. Itu sih Bu saya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bedi. Kalau bagian olahraga, saya yakin ini gampang dilatih, mudah dilatih, bisa melatih siswa yang kondisinya bisa kita rasakan untuk melakukan keterampilan yang tertentu. Semoga bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi kualitas dari segi materi yang lain, jadi bisa ditingkatkan lagi berdepresiasi tersebut. Kalau bisa berharap sih bisa melahirkan ada yang terampil, mungkin tempat tangkap bolanya, atau mungkin kalau dulu saya pernah dengar materi itu sambil berlari tangkap bola, tidak hanya lempar ke dinding, tidak hanya lempar ke ini, sambil berlari dia bisa nangkep dari temannya, teman yang lempar. Oh iya, nangkep, itu pasti. Keterampilan ininya kan lebih cepat itu ya. Untuk kelas, iya kelas 4 ke atas. Jadi mungkin nanti Pak Luki, Bu Elis nanti akan mengarahkan siswa ini ke sana. Keterampilan apa yang dia pelajari, dia apa. Kalau bisa diarahkan ke lari, ke basket, voli atau apa saja kan olahraga itu banyak sekali. Jadi bisa nanti Bu Elis sama Pak Luki mencetak membuat, karena memang ini di olahraga sama banyak. Kita akan mengarahkan anak sesuai dengan bakat minat, karena hidup kita anak-anak ini nanti kalau bakat minatnya terasah bisa dijual, bisa menjadi miliarder dia, benar kan? Jadi pemain bola Ronaldo coba hatinya, otaknya, bagaimana dia mempelajarinya, dia miliarder dia. Banyak bidang lain yang kita bisa arahkan ke bakat minat anak-anak. Terima kasih Pak Luki. Nanti kalau kita di PJOK itu tidak mengarah ke prestasi. Nah, prestasi itu di luar jam. Jadi mungkin penampilan saya nanti di ekskul. Jadi kalau PJOK itu hanya
menciptakan siswa itu untuk bergerak, senang, aktif gitu aja. Tapi untuk mengarah ke prestasi itu di luar jam pelajaran. Baik, baik, Bu Terima Elis. kasih Bu. Iya, kalau kita seperti di TK tidak diajarkan pelajaran membaca dan menulis. Terus Bapak Ibu menerima begitu saja. Jadi itu yang saya maksud. Di TK tidak diajarkan membaca dan menulis. Transisi PAUD SD ya. Di kelas 1 tidak boleh dilakukan calistung tesnya. Terus Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan? Membiarkan, dibiarkan dia sendiri. Jadi ada teori yang berlaku itu kaku banget. Ada teori itu kan teori. Ini akan berbakat. Kita biarkan, biarkan guru ekskul yang ngurus. Saya sih ngajarin ini. Tidak begitu kita. Ingat dalam kurikulum Merdeka, saya tidak tahu video kan secara khusus ya. Dalam kurikulum Merdeka, bakat minat siswa mesti digali di mulut. Bakat minat, ya. Dia berbakat bola. Udah, ngomong apa bisa begitu? Dalam dasar-dasar bola, dia lincah. Itu maksudnya ngajarkan semuanya. Itu kiat kita. Jangan mengartikan kaku sebuah materi dan itu haram. Kita kalau masuk ke sana haram. Tidak demikian. Jadi sama kayak saya juga pertama membaca. Memang PAUD SD tidak boleh diajarkan calistung secara terpaksa. Terus apakah kita tidak membiarkan anak-anak begitu saja? Apakah ada usaha untuk memotivasi dia, membangkitkan sesuatu dalam diri dia? Pekerjaan kita hanya apa yang ada dalam diri dia, potensi apa? Nah itu yang kita coba bangun, kita belajar, mengajarkan secara umum konsep-konsep dasar. Suatu saat dia akan menemukan ini yang saya mau. Ini yang saya mau. Terus saya mau ekskul lebih mendalami nanti pusal Bu. Kamu nanti ikut ekskul ya. Jadi seperti kalau itu Bu, kita belajar bagaimana menembak bola, bagaimana menembak bola dan segala macam. Jadi seperti itu Bu Elis yang saya maksud. Jadi tugas kita dalam kurikulum membangun, membagikan potensi bakat minat siswa. Ini gitu loh. Jadi Kak, sebenarnya bukan kita kontroversi sih enggak ya Bu. Kita kan namanya sebagai mengajar, kita ajarin dia kok dia lebih berarti. Kita main juga Kita menspesialkan dia nanti belajar dia tidak, kan tidak seperti itu. tetap kita arahkan dia kalau untuk Nanti Bu Elis arahnya dia kemana bola, gitu, Bu Elis tidak bisa juga mengajarkan bola yang sebenarnya kan? iya, hanya Basket juga dasarnya boleh nah, gitu. Maka untuk jangka panjangnya kamu ke sini di arahnya biar lebih terampil lagi seperti itu. Memang mengajarkan dasar-dasar, mengajarkan, mencoba arahnya kemana nanti, memang kelanjutannya nanti. Tapi kita wajib menggali bakat minat dan potensinya. Oke, Bapak Ibu, saya kira kita hentikan sementara. Nanti dalam tadi sudah beberapa solusi dimunculkan oleh Pak Edi, mau ditindaklanjuti seperti menyusun modul ajar menggunakan perangkat IE, kemudian memecahkan masalah bersama di komunitas belajar. Nanti akan dipantau lagi berdasarkan pendapat teman-teman tadi, solusi yang diciptakan itu akan kita cobakan lagi dalam waktu sampai Desember. Nanti kita akan refleksi lagi pada Januari. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu saat ini? Udah aja nih bapak-bapak bisa. Paling untuk PMO sudah ada tambahan nanti untuk minggu depan kayak ya, latihan Menjadi narasumber. latihan Caranya mau saya aja Bu, saya manajernya. PMO nya selesai maksudnya. Dan stop. Bentar. Untuk PMO saya ya, solusi-solusi yang disampaikan oleh Pak Andi dan teman-teman lain
Akan kita susun berikutnya modul yang bersama-sama di dalam komunitas belajar. Demikian saja teman-teman, atas perhatiannya terima kasih. Semoga kita bisa meningkatkan hasil implementasi guru mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.